Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Long Biao mencoba menghentikan pria itu, namun dia segera mengeluarkan boneka mayat melawan Long Biao. Saat dia akan memasuki kota Wu, ada kekuatan abadi yang bergegas ke arahnya dan memukulnya. Pria itu terkejut, apalagi saat melihat tanda bintang 8 yang berkelap-kelip di antara alisnya. Tak perlu basa-basi, rasakan pukulan ini, teriak Yongdong dengan tajam. Segera tubuhnya telah melebar hingga 1000 kaki dan tinju besar itu langsung terbanting. Ekspresi pria itu berubah, lalu mengangkat tangannya. Armor kristal emas Xuanwu. Sesaat kemudian, cangkang kura-kura seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Armor ini muncul dalam sekejap mata, dan itu segera berubah menjadi berukuran 100 kaki dan berdiri kokoh di depan pria itu. Saat pukulan Yongdong menghantamnya, terdengar suara teredam. Serangan tinju yang kuat terus-menerus menyerang cangkang kura-kura, sehingga terdengar suara ledakan yang menderu. Namun cangkang kura-kura itu hanya bergetar dan segera menjadi tenang. Kekuatan pertahanannya luar biasa, dan itu benar-benar dapat memblokir pukulan Yongdong tanpa meninggalkan kerusakan apapun. Ini sangat tidak terduga. Aku tidak menyangka masih ada dewa asli yang hidup sampai sekarang. Jika aku bisa menangkapmu, maka nenek moyang sekte bonekaku akan menyempurnakanmu menjadi boneka. Dan itu pasti akan menjadi hari yang membahagiakan bagi tuanku. Pria itu memandang Yongdong dan tiba-tiba ada cahaya yang lebih kuat di matanya. Tampaknya kemunculan dewa asli lebih menarik daripada penguasa Istana Wu. Sementara itu Jin Dongming sendiri tidak dapat menghentikan kerumunan orang yang mengendalikan formasi. Saat ini Jin Dongming berkeringat deras. Sepertinya dia sudah berusaha keras tetapi tidak ada yang bisa dimusnahkannya. Ini sungguh aneh. Orang-orang ini tidak berdarah setelah ditebas, dan bau yang dikeluarkannya juga sangat halus. Siapa mereka sebenarnya? Jin Dongming bergumam pelan dan masih memegang pedang di tangannya. Pedang ini digunakannya belum lama ini untuk menembus tubuh salah satu dari mereka. Namun tidak ada darah di bilah pedangnya, dan dia mendapati yang menempel di pedangnya merupakan cairan lengket yang memancarkan bau busuk. Mungkinkah mereka mayat hidup? Jin Dongming memikirkannya lagi. Dia berpikir bahwa bau busuk seperti inilah yang akan dikeluarkan oleh mayat setelah lama membusuk. Meski baunya tidak menyengat, tetapi itu juga mengeluarkan bau yang menjijikkan. Kembali ke posisimu. Saat melihat ke arah kelompoknya, pria itu dengan cepat berteriak keras. Kemudian beberapa orang segera kembali ke posisi semula. Semua tindakan mereka persis sama. Tentu saja ini tidak terlihat normal. Namun tiba-tiba terdengar suara aneh di dekat telinganya. Jin Dongming menoleh dan baru saja melihat Long Biao yang dikejar dan ditebas oleh sosok yang memegang 2 pedang. Jin Dongming menampar keningnya. Dia tidak percaya jika Long Biao tidak bisa mengalahkannya. Tetapi tampaknya Long Biao tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan abadinya. Dia selalu mempertahankan kekuatannya, dan itu adalah hal yang cerdas untuk dilakukan di sini.
Lagi pula di dunia ini sulit untuk memulihkan luka dan mengisi ulang kekuatan abadi. Ketika dia mengikuti tatapannya, dia melihat sosok Yongdong yang besar sudah dikelilingi di tengah-tengah. Pemandangan itulah yang langsung membuat pupil mata Jin Dongming mengecil. Aku tidak menyangka kalau dia juga dewa asli dari ras legendaris yang sudah lama punah. Meskipun Jin Dongming mengikuti Xiaoyan sepanjang jalan, namun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi nyatanya dia tahu segalanya. Dia sangat mengetahui bagaimana caranya diam dan mampu membaca situasi dengan baik. Pada kenyataannya, Jin Dongming bisa dianggap lebih dewasa dan cerdas. Sepertinya mungkin ini bukan tentang perhitungan apapun, namun setidaknya dia tidak akan terbakar. Sungguh dewa asli yang datang ke pintuku. Semua yang ada di sini palsu dan aku tidak bisa mengambilnya, tetapi kamu nyata. Aku akan membunuhmu dan mengubahmu menjadi boneka. Dengan ini, mungkin aku bisa mengamankan posisiku sebagai tetua agung dari sekte boneka dewa. Pria itu mencibir lagi dengan dingin. Target awalnya adalah penguasa Istana Wu dan berharap untuk mengeksplorasi lebih banyak tentang klan dewa asli. Bagaimanapun, tubuh fisik dewa asli sangat cocok untuk dimurnikan menjadi boneka. Pria itu jelas melihat dewa asli seperti melihat makanan lezat dari pegunungan dan lautan yang membuat matanya berbinar. Dia bahkan menjilat bibirnya yang tampak kering. Ide yang sangat bagus, tetapi itu hanya angan-anganmu belaka. Yongdong mendengus dingin dan tubuhnya yang besar berubah menjadi 100 kaki. Namun jika dibandingkan dengan bentuk tubuh orang normal, tentu saja itu masih seperti gunung. Jika kamu dewa asli bintang 9, mungkin kamu masih memiliki kesempatan. Tetapi kamu hanyalah dewa asli bintang 8. Apapun yang terjadi, aku harus mencobanya. Siapkan formasi. Saat pria itu selesai berbicara, terlihat dia melambaikan tangannya dan beberapa peti mati terbang keluar dan langsung terbuka. Saat peti mati itu terbuka, ada semburan asap hitam yang segera muncul dan sosok-sosok yang keluar dari sana bertambah lagi. Sekarang totalnya ada 12 orang, termasuk pria itu. Semua sosok ini tersebar secara proporsional untuk mengepung Yongdong. 12 teknik pengikatan raksasa abadi. Pria itu segera membuat mudra, adapun 11 sosok lainnya yang seperti avatar pria itu juga melakukan hal yang sama. Sementara itu, Yongdong bergegas melangkah maju dengan telapak kakinya. Bahkan jika kamu ingin segera keluar, itu sudah terlambat. Pria itu mencibir, namun Yongdong mengabaikannya. Saat sosok Yongdong bergerak, muncul benang yang tak kasat mata menyelimutinya dan menyebabkan sosoknya menjadi stagnan secara tiba-tiba. Paku penyegelan amarah. Pria itu mengangkat tangannya, kemudian ratusan paku yang memancarkan energi hitam tergantung di depannya. Saat berikutnya, terdengar suara mendesing dan paku penyegelan amarah berubah menjadi energi hitam yang tak terhitung jumlahnya, lalu menembak menuju Yongdong. Paku penyegel amarah hitam yang hanya seukuran ibu jari menusuk kulit Yongdong, dan bersamaan dengan itu racun hitam menyebar dengan cepat dari kulitnya yang ditusuk. Saat berikutnya, 3 paku penyegel amarah yang lebih besar langsung menembus punggung Yongdong sehingga menyebabkannya segera mengeluarkan seteguk darah. Adapun sosoknya yang setinggi 100 kaki dengan cepat kembali normal. Tampaknya energi dan darah di dalam tubuhnya sangat tertekan. Saat ini wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan akibat racun yang menyebar dari paku penyegelan amarah itu. Jangan berjuang.
Semakin kamu berjuang, maka kamu akan merasakan lebih sakit. Senyuman garang muncul di wajah pria itu dan dia segera mengangkat tangannya. Yongdong melihat ada cincin di seluruh jarinya dan itu merupakan berbagai cincin kelas atas. Dia tidak tahu berapa banyak item yang dibutuhkan untuk membuat banyak cincin itu. Saat pria itu mengangkat tangannya, terlihat peti mati berwarna merah menyala perlahan yang memancarkan suasana seram. Ini adalah peti mati terindah yang telah kusiapkan untukmu. Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Pria itu menatap Yongdong dengan tajam dan mendengus dingin. Dengan cara ini, kamu merasa bisa menahanku? Itu belum tentu. Kalian telah menganggap remeh klan dewa asli. Yongdong menggertakkan giginya dan meski ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya, namun dia segera mengangkat kepalanya. Ketika ki dan darahnya ditekan, dia perlahan berdiri tegak dan tanda bintang 8 berkelap-kelip di antara alisnya. Pada saat ini dia meledak dengan kekuatan ki dan darah tanpa gangguan apapun. Tubuh fisiknya juga mulai berkembang lagi. Dia berjalan menuju pria itu dengan langkah lambat dan sulit. Yongdong mulai merasa ki dan darahnya ditekan oleh kekuatan yang kuat dan itu memberinya perasaan bahwa dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Di bawah formasi ganda, kamu masih ingin membebaskan diri? Pria itu mendengus dingin lalu memuntahkan seteguk darah. Dia memasukkan jarinya ke dalam darah dan menggambar segel di depannya. Pria itu segera mengangkat tangannya dan segel berdarah itu berterbangan, kemudian berkembang dan menyebar dengan cepat. Segel berdarah itu segera menyelimuti Yongdong dan sosoknya langsung terguncang. Terlihat seteguk darah muncrat dari mulutnya. Kekuatan formasi yang kuat. Aku khawatir kami hanya bisa melawannya dengan metode bintang rusak. Wajah Yongdong menjadi gelap. Kemudian pria itu menyegel tubuh Yongdong satu demi satu sampai dia hampir tidak bisa bergerak. Sebaiknya kamu patuh saja memasukinya. Peti mati ini sangat sejuk dan nyaman. Pria itu kembali mencibir dengan dingin. Saat berikutnya, lebih dari selusin sosok secara bertahap mendekati Yongdong. Selangkah demi selangkah, Yongdong didorong menuju peti mati yang tersegel. Jin Dongming mengerutkan keningnya melihat adegan ini. Bahkan Yongdong bukanlah tandingannya. Adapun Yongdong, dia juga terus memblokir dengan tangannya. Saat ini mata Jin Dongming hanya bisa melihat ke arah kota Istana Wu. Terlihat cahaya keemasan bersinar semakin terang. Dia tidak yakin ini apa, tetapi Jin Dongming juga tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.